Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teknologi dalam tenaga kerja industri beralih menjadi tenaga kerja mesin sebagai penyelesaian tugas akhir responsi mata kuliah perubahan sosial tahun 2021. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Renata Jasmine Sepalvita Emily, NPM 19142111019, Tri Rocana Aprilia, NPM 19142111049, dan Firman Fadli Musawiri, NPM 19542111011. Mata kuliah perubahan sosial ini diampu oleh Insinyur Indah Nurmayasari MSc, Dr. Insinyur Tubagus Hasanuddin MS, serta asisten dosen Irma Fitriana NPM 18142111013. Kali ini kami akan membahas mengenai teknologi nih. Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun berganti secara tidak langsung dan tanpa kita sadari. Penggunaannya mampu disesuaikan dengan kebutuhan kita dan tentunya membuat hal-hal yang dulu kita lakukan secara manual atau tradisional berubah menjadi lebih modern dan praktis. Contohnya, berkurangnya komunikasi tatap muka secara langsung merupakan sebuah kemajuan dalam memahami hal baru. Bahkan, penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari berkembangnya sebuah teknologi. Untuk lebih detailnya, simak video ini sampai akhir ya. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu tekne dan logos. Kata tekne berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti keterampilan, sedangkan logos yang memiliki arti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Perkembangan teknologi yang paling besar adalah pada saat munculnya era revolusi 4.0. yang mana kini telah hadir software atau mesin-mesin serta berbagai macam alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan produktivitas di dunia digital maupun di dunia nyata dengan sangat cepat dibanding menggunakan tenaga kerja manusia. Indonesia siap hadapi revolusi industri keempat. Dunia kini telah masuki revolusi industri keempat atau disebut industri 4.0. Perjalanan revolusi industri di dunia. 1. Industri 1.0 yang dimulai pada tahun 1784. Contohnya adalah penggunaan mesin uap dalam industri. 2. Industri 2.0 yang dimulai pada tahun 1870. Contohnya adalah penggunaan mesin produksi massa bertenaga listrik. 3. Industri 3.0 yang dimulai pada tahun 1969. Contohnya adalah penggunaan teknologi informasi. Dan yang keempat, Industri 4.0 yang diperkenalkan pada tahun 2011. Contohnya adalah mesin terintegrasi jaringan internet atau Internet of Things. penerapan industri 4.0 dapat meningkatkan produktivitas penyerapan tenaga kerja dan perluasan pasar bagi industri. sektor Industri yang siap untuk menerapkan industri 4.0 antara lain adalah industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri tekstil dan pakaian jadi, industri elektronik, dan industri kimia. Strategi Indonesia untuk menghadapi industri 4.0 yaitu antara lain memperkuat rantai suplai, membangun kawasan industri, menerapkan pembangunan berkelanjutan, mengembangkan industri kecil dan menengah, menyiapkan infrastruktur digital, menyiapkan ekosistem, menyiapkan insentif fiskal dan inovasi, mengembangkan kemampuan SDM industri, dan mendorong peningkatan investasi. Menteri Perindustrian Indonesia yaitu Airlangga Hartarto mengatakan dengan industri 4.0 kita optimis. Industri yang manufaktur semakin produktif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Digitalisasi dan industri 4.0, jenis pekerjaan yang berpotensi digantikan oleh mesin.
Transformasi digital dalam revolusi industri 4.0 menyebabkan terjadinya disrupsi di sektor pekerjaan dengan penggantian tenaga manusia ke mesin, sehingga semua pihak harus siap menghadapinya. Potensi kehilangan peluang kerja yang dialami penduduk Indonesia sebesar 52,6 juta atau 51,8%. Sektor lapangan kerja yang berpotensi terotomatisasi yaitu pertama manufaktur sebanyak 65%, transportasi dan pergudangan 64%, perdagangan eceran 53%, pertanian 49%, dan konstruksi sebesar 45%. Tenaga kerja yang berpotensi terotomatisasi yaitu pekerja pabrik, nelayan, pekerja kerajinan, operator mesin, las dan pematerian, salesman, pedagang eceran, kasir, dan petugas tiket, pekerja konstruksi dan pandai besi, karyawan administrasi, petugas gudang, dan lainnya. Setelah menonton video ini, maka kita semua dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali manfaat dari adanya revolusi 4.0 yang membawa perubahan teknologi berupa pergantian tenaga kerja industri menjadi tenaga mesin. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada dampak negatif yang ditimbulkan dari ketidakefektifan perubahan ini. Mari simak penjelasannya. Dampak positif yang pertama yaitu peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan sehingga akan membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau Gross National Product or GNP. Selanjutnya yaitu standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitasnya tinggi, maka pendapatannya pun meningkat. Selanjutnya yaitu stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Selanjutnya yaitu spesialisasi pekerja lebih besar, di mana tenaga kerja khusus lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar, di mana akan menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pekerjaan manusia, di mana pekerjaan mereka dapat digantikan oleh mesin-mesin. Nah, langsung saja masuk kepada dampak yang negatif. Yang pertama yaitu terjadinya urbanisasi, di mana berakibat orang-orang yang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota, yang berakibat populasi penduduk di kota akan meningkat. Yang kedua yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain polusi, baik udara, air, dan tanah, kemudian peningkatan emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global, dan perubahan iklim. Proses industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi. Yang ketiga yaitu terjadinya sebuah kesenjangan pendapatan, di mana pemisah modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Dan yang terakhir yaitu menjadikan manusia ketergantungan terhadap mesin sehingga cenderung meremehkan soal pekerjaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone.